Utara yang telah terakreditasi unggul. Selamat garap skripsi harus semangat. Sinyal-sinyal yang oke di Umsu Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman anak muda. Senang sekali rasanya itu kembali menyapa ruang dengar kamu di 91,6 Umsu FM dan live YouTube kita Umsu FM Medan. Dan kali ini Teguh berkesempatan memandu kamu dalam episode perdana Community Talk yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bersama dengan Umsu FM Medan. Dan sudah berhadir di studio Umsu FM pagi hari ini narasumber yang berkompeten tentunya, yang nantinya akan diperkenalkan langsung bersama dengan host yang sekaligus juga Sekretaris Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi Indonesia Sumatera Utara, Ibu Rahmanita Ginting MSc PhD. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kepada Ibu, waktu dan tempat disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman anak muda Umsu Radio FM 91,6 bersama saya Rahmanita Ginting dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Senang sekali rasanya kita berjumpa dan menyapa ruang dengar Anda di Umsu Radio FM bekerjasama dengan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang pada pagi hari ini kita akan berjumpa di program yang paling relate, paling dekat dengan kehidupan digital kita hari ini, yang bernama adalah program kita adalah Community Talk Mikom Umsu, dan ini merupakan sebagai sarana kajian membahas terkait dengan komunikasi praktis, isu-isu media, teknologi, dan fenomena sosial yang hangat diperbincangkan pada hari ini. Dan di pagi hari ini merupakan program Magister Ilmu Komunikasi bersama saya, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UMSU, Bapak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Thorik, MIKOM. Selamat pagi Pak. Pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kita yang hebat di pagi hari ini sudah berhadir, kami panggil Abang ya. Abang, Bu. Ya, Abang Muhammad Prakoso Prabaswara, Eskom MIKOM. Beliau adalah praktisi media digital, analis komunikasi di BBLSDM, Komdigi Medan, Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Komdigi Medan. Beliau adalah alumni dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sahabat dan teman anak muda Community Talk, di pagi hari ini kita akan membahas dengan tema yang sangat hangat dan dalam kehidupan kita, yaitu adalah peran media sosial dalam era artificial intelligence dan algoritma. Mungkin sebelum kita mulai, Pak Ketua Program Studi Mikom Umsu, kami beri kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan program kita hari ini, yang ini adalah program merupakan laboratorium di Mikom Umsu, merupakan hasil kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Thorik. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, terutama para pecinta Umsu FM 91,6, sentralnya anak muda. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan secara lancar. Kami dari pimpinan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar acara ini dengan tema peran media sosial di era AI dan algoritma. Nah, tema ini sebenarnya sangat seksi untuk kita semuanya karena banyak sekarang ini peran media sosial yang begitu dahsyat dan luar biasa mempengaruhi kehidupan kita semuanya, terutama para Gen Z dan generasi-generasi yang lainnya. Nah, program ini kita sebut dengan Community Talk. Community Talk ini adalah sebuah nama acara, ya, baik itu secara online maupun secara offline. Nah, Community Talk ini kita usung dan sudah ada ya sejak COVID-19 menghampiri kita pada
tahun 1999 yang memasuki, kemudian masuk ke tahun 2001 ya, 2021. Nah, nama Komunitok ini sudah ada. Waktu itu kita gencar di Magister Ilmu Komunikasi. Waktu itu kita gencar melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan online, ya, menghadirkan pembicara baik itu di dalam maupun di luar negeri. Salah satunya pada saat itu kita berkolaborasi dengan UPSI ya, yang berada di Perak, Malaysia. Nah, kegiatan kita pada saat itu cukup memberikan satu wahana dan referensi bagi para masyarakat kita, terutama para penggiat ilmu komunikasi. Nah, untuk itulah Komunitok ini hadir kembali menyapa para anak-anak muda, mahasiswa, masyarakat umum untuk ikut bersama dalam program ini. Nah, Magister Ilmu Komunikasi akan melaksanakan Komunitok ini, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu, ya. Pak Prakoso. Siap. Nanti kita laksanakan dan sudah kita jadwal dialognya itu dilaksanakan 1 bulan 4 kali, dan ini adalah yang perdana. Mudah-mudahan ini mendapat support dari anak-anak muda, mahasiswa, terutama mahasiswa ilmu komunikasi dan S2 ya. Karena isu yang kita angkat ini juga sangat berkaitan dan mempengaruhi komunikasi publik kita di jagat offline maupun secara online. Nah, mudah-mudahan nanti acara Komunitok dialog interaktif ini yang dipandu langsung nanti secara bergilir nanti oleh Ibu Aja Ramanita Ginting, MSc PSD, bisa menyapa para anak-anak muda, para mahasiswa dan masyarakat umum. Dan juga kita di sini menghadirkan narasumber kita dari Kominfo Medan, Pak Muhammad Prakoso Prabeswara, SIKOM, MIKOM. Beliau juga sebagai alumni kita yang baru tamat, dan beliau akan wisuda nih, Pak Prakoso ya. Insya Allah Pak. Akan wisuda di periode pertama UMSU ini sekitar bulan Juni ya, Juni ya. Jadwal wisudanya sudah dapat, undangannya sudah dapat. Mudah-mudahan nanti Pak Prakoso juga nanti akan mengikuti wisuda dengan lancar. Nah, kami berharap Pak Prakoso nanti bisa memberikan insight-insight baru, karena beliau ini juga ahli AI dan algoritma. Nah, di Kominfo beliau juga terkenal dan bertugas sebagai analis komunikasi di Kominfo Medan. Mudah-mudahan nanti acara berjalan lancar. Itu saja. Saya kembalikan kepada Bu Ramanita sebagai host. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Dr. Torik. Senang kita tadi sudah mendengarkan apa tujuan dari program hari ini, Komunitok Mikom UMSU. Kalau kita membahas nih Pak Torik dan juga Bang Prakoso ya kan, perkembangan media sosial di era kecerdasan buatan AI, adanya perubahan pola komunikasi di masyarakat, dan pastinya di teman anak muda ya kan, temannya anak muda UMSU FM ini juga pasti ada perubahan pola komunikasi. Betul. Munculnya algoritma, sehingga kalau misalnya saya tanya nih misalnya kan, di masyarakat kita ataupun anak muda, biasanya siapa nih yang paling hari ini sudah buka TikTok misalnya, sebelum cek dulu ataupun scrolling WhatsApp-nya keluarga gitu. Jangan-jangan algoritma ini lebih tahu moodnya kita, gitu kan? Jadi pertanyaan saya kepada Bang Prakoso adalah bagaimana sebenarnya perkembangan media sosial di hari ini pada saat sekarang itu bisa merubah pola komunikasinya kita. Silakan Bang. Baik, terima kasih Bu Ramanita dan Pak Dr. Torik. Ini sangat terima kasih sekali nih sudah difasilitasi untuk hadir lagi ke rumah kedua ya. UMSU ini luar biasa, sangat hangat kondisinya kita, dan walaupun ruangan ini terasa dingin ya, ditonton 5.000 penonton nih, teman anak muda nih. Ini menyambut tadi pertanyaan dari Bu Rahmanita, mungkin saya
melandasi dulu gitu ya. Apa gitu AI gitu ya. AI itu merupakan artificial intelligence yang kita sendiri mengetahui, di mana kecerdasan buatan yang meniru otak manusia gitu ya. Kecerdasan buatan ini yang dimasukkan ke dalam komputer atau enggak yang bisa komputasi yang bisa berpikir gitu ya, menjalankan sesuatu hal yang bisa menghasilkan sesuatu analitiknya gitu. Dan AI ini tidak berdiri sendiri, jadi AI ini juga kumpulan-kumpulan dari data nih, Bu. Kumpulan dari data yang dikumpulkan oleh AI sehingga dia bisa menganalisis, sehingga dia bisa membuat suatu kesimpulan gitu yang bisa dia kerjakan. Itu adalah AI. Dan AI user ini, AI pengguna AI ini, Bu, ada 3 level gitu. Kita kalau sebagai AI user itu ada ada penggunanya AI user namanya, lalu ada AI literate dan ada AI development. Nah, di ketiga level ini kita udah sampai mana nih saat ini? Kalau kita cuman menggunakan AI hanya untuk mencari hal yang standar-standar aja gitu ya. Kita misalnya chat, saya mau mengerjakan tugas tugas komunikasi analisis komunikasi publik misalnya. Dia keluarkan jawabannya ya, Bu ya. Dan kalau kita cuman copy paste seperti itu aja, kita kan tahu ya. Itu jawaban AI gitu. Dan itu terasa sekali jawaban AI-nya gitu. Nah, itu hanya sebagai user, dia baru bisa menggunakan AI-nya tok gitu. Dia belum bisa menganalisis hasil dari AI itu benar atau tidak. Kita sebagai penggunanya gitu. Kalau udah yang mencapai literate, itu ada yang namanya human in the loop di tengahnya itu. Di mana dia sudah terliterasi dengan AI bahwa jawaban-jawaban dari AI tersebut tuh biasanya perlu dikoreksi kembali, perlu diperbaiki kembali gitu. Dan perlunya ada kombinasi nih antara pemikiran manusia dengan AI-nya itu sendiri gitu. Itu yang sudah terliterasi. Lalu ada yang development nih, yang paling tinggi, yang paling advance gitu ya. Development ini juga jadi salah satu tombak sekarang mungkin ya, banyaknya startup yang mengarah ke situ gitu, mengarah ngedevelop atau enggak membuat AI atau enggak memanfaatkan AI untuk menjadikan suatu produk yang baru. Itu adalah pemanfaatan AI saat ini gitu. Kembali lagi ke pertanyaan Ibu, AI sudah sejauh itu, Bu, saat ini gitu. Dan media sosial ini ya, kita ada peran media sosial dalam era AI gitu ya. Ini luar biasa sekali, Bu. Jadi Bapak Ibu, saya sekarang mau coba tanya nih ke teman-teman anak muda. Kalau teman-teman anak muda ini 10 tahun yang lalu lah, ada ya 10 tahun yang lalu pasti ya. 10 tahun yang lalu ini media sosial teman-teman semua kayak gimana gitu. Apakah media sosialnya teman-teman itu tercampur oleh iklan-iklan yang lain atau enggak konten-konten yang masuk? Apakah masuk gitu? Tidak kan? Jadi 10 tahun yang lalu media sosial ini dia tergambarkan jaringan sosialnya itu seperti apa yang kita inginkan. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ada memfollow seseorang, ya udah beranda kita isinya yang kita follow aja gitu saat ini 10 tahun yang lalu. Dan kita tidak masuk spam atau enggak informasi-informasi yang dianggap kita senang gitu ya, informasi-informasi yang mungkin kita butuhkan atau bahkan tidak butuhkan tapi yang membuat kita senang gitu tidak keluar tuh. Tapi saat ini itu nama teknik kalau misalnya di AI itu, kalau di AI ya, kalau di media sosial itu, media sosial namanya social graph. Jadi social graph itu dia hanya mengumpulkan informasi-informasi yang dari teman-teman follow. Jadi yang kurasinya ini adalah manusia-manusia juga nih. Informasi yang masuknya ke teman-teman semua, ke Bapak Ibu semua yang ada di akun media sosial. Tapi di tahun terakhir ini, khususnya beberapa teknologi besar sosial media merubah pola itu. Merubahnya dengan apa? Dengan interaksi grafik interaksi.
Loh, grafik interaksi ini apa bedanya gitu dengan social graph yang tadi? Grafik interaksi ini teknologi di media sosial membantu penggunanya untuk mencarikan konten-konten yang relevan dengan mereka, dengan kesenangan mereka. Gitu. Jadinya ini sesuatu hal yang bisa kita dibilang bias tentang kesenangan kita gitu. Karena kita bahkan bisa melike atau mengkomen seseorang yang kita pun juga tidak tahu profilnya seperti apa sebelumnya gitu. Bahkan 10 menit yang lalu aja kita bisa melihat profil-profil orang yang kita bahkan tidak kenal gitu sebelumnya. Ya, itu merupakan salah satu hal yang baru ya di media sosial ini, dan hal yang cukup concern juga dari Komdigi pun juga untuk melakukan pembatasan gitu. Baik, terima kasih Bang Prakoso. Menarik tadi apa yang disampaikan sama Bang Prakoso ya kan. Sehingga kalau misalnya tanpa kita sadari, teman anak muda tadi yang disampaikan oleh Bang Prakoso, terkadang apa yang kita tonton ya kan, apa yang kita sukai terkadang bahkan apa yang kita pikirkan, betul, itu kan berlahan dibentuk oleh algoritma, betul, ya kan? Sehingga kita merasa kita yang memilih konten, gitu kan? Padahal bisa jadi kontenlah yang sedang memilih kita sebagai seorang user. Betul. Benar ya Bang Prakoso ya? Betul. Sehingga nanti kalau kita bahas terkait dengan cara kerja algoritma, ya kan? Algoritma di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook maupun YouTube nantinya. Sehingga AI itu, bagaimana sebenarnya AI itu bisa membaca minat pengguna dan juga membentuk kebiasaan digitalnya masyarakat. Temannya anak muda pastinya, ya kan? Betul. Silakan Menarik. Bang Prakoso. Menarik nih Bu Rahmanita. Terkait bagaimana sih cara kerja algoritma ini. Kalau sebelumnya cara kerja algoritma ini membentuk dia pemolaan data dari yang namanya hashtag biasanya. Kalau yang social graph itu. Makanya kenapa ada hashtag, dia mengumpulkan semua satu informasi di hashtag yang sama. Iya. Nah, setelah interaksi Grab ini muncul, itu udah tidak terpakai lagi gitu. Jadi interaksi yang biasa kita lakukan, yang seperti like, comment, share, itu udah terlalu usang untuk AI ini, Bu. Oke. Ini udah lebih dalam lagi nih interaksinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nge-scroll nih TikTok, Instagram gitu, bahkan Facebook sekarang udah ada yang instannya gitu ya. Yeah. Kita scroll gitu secara konsisten 1-5 video gitu, tiba-tiba jempol kita berhenti nih di video yang kelima. AI sudah membaca itu. Nih teman-teman, AI sudah membaca itu meskipun teman-teman semua penonton yang pasif. Itu penonton yang pasif itu kan, user yang pasif itu kan tidak melakukan like, comment, bahkan share gitu ya, tidak melakukan seperti itu. Nah, AI itu sudah mengambil data dan diolah datanya tersebut untuk dia dijadikan suatu trainingnya dia gitu, agar melihat dia sesuatu hal, interestnya Bapak Prakoso nih ternyata ke bola nih gitu. AI ini seperti itu membacanya. Jadi media sosial saat ini gitu yang sudah diberikan teknologi terbaru yang interest graph ini yang menggunakan AI malah jauh lebih interaktif sebetulnya gitu. Baik, menarik ya Bang Prakoso. Dan penting sebenarnya ya kan, kalau saya kasih pantun mungkin ya Bang ya. Scroll TikTok sambil rebahan, tiba-tiba sudah pagi. Inginnya tadi sebenarnya cuma sekian menit gitu kan, tiba-tiba sudah pagi aja gitu kan. Kalau ingin tetap relevan, upgrade juga literasi diri. Iya. Nah, ya Bang ya. Oke. Ini Bang, saya harus balas pantunnya nggak Pak? boleh saya dikasih, saya nggak boleh. nyiapin juga soalnya. Nanti di akhir ya Bang Prakoso ya. Pak Torik juga mungkin boleh ya kan. Baik, teman anak muda, kita masih tetap stay dalam Komunitalk Mikom UMSU. Kita lanjut membahas terkait dengan pasti ada plus dan minus, ada manfaat dan juga ada mudarat mungkin ya. Kalau kita tidak menjalankan literasi bagi diri kita dan juga masyarakat kita secara umumnya. Kita membahas terkait dengan manfaat media sosial nih Bang Prakoso.
manfaat media sosial yang berbasis AI. Tadi sudah Bang Prakoso sampaikan sudah banyak nih kan. Ada beberapa poin yang tadi kita bahas. Tapi pasti ada manfaatnya yang positif tadinya ya kan, seperti kemudahan akses informasi. Kalau dalam sisi ekonomi ya kan, bisa promosi UMKM ya kan, personal branding juga, dan edukasi digital, dan ada juga peluang untuk ekonomi kreatif pastinya. Para teman anak muda ini, ekonomi kreatif ini sangat di kehidupan yang saat sekarang. Menurut Bang Prakoso sebenarnya bagaimana manfaat media berbasis AI ini, Bang? Betul, sebetulnya interaksi AI ini, interaksi Grab ini ditambahkan oleh teknologi, pembuat teknologi gitu ya, seharusnya untuk memudahkan dari usernya, apalagi di komoditi ekonomi kreatif gitu ya. Di ekonomi kreatif ini apalagi yang UMKM gitu, yang baru-baru pemula, mereka sangat diuntungkan sebetulnya Bu dengan adanya interaksi AI ini. Kenapa sangat diuntungkan? Karena kita tidak perlu bayar iklan mahal-mahal lagi. Gitu. Sedangkan interest seseorang interest orang yang sama di beda negara, di beda pulau gitu, di beda kota, dia bisa tetap masuk gitu. Misalnya saya penjual kopi misalnya, saya penjual kopi di Kota Medan. Saya buat tuh konten dengan konten kreator gitu di kopi di Kota Medan. Nah, secara bersamaan setelah saya upload, ternyata ada orang di Tokyo misalnya, yang penggiat kopi juga. Tiba-tiba dia jempolnya tertahan tuh 1,5 detik aja di konten saya. Dia menjadi salah satu interest yang masuk ke tempatnya dia, dan itu bisa menghasilkan jauh berkali lipat lebih masif lagi gitu untuk UMKM. Memang ini salah satu yang positifnya seperti itu. Jadi sesuatu hal yang sangat diuntungkan oleh kita, UMKM ini atau penggiat ekonomi kreatif yang awal-awal ini menjadi lebih mudah sebetulnya untuk menjaring penontonnya seperti itu ya, atau enggak user yang menyukainya seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat sisi negatifnya gitu ya, itu negatif yang mesin yang sama yang kita buat, mesin yang sama yang dibuat oleh pemilik teknologi, itulah mesin yang membuat kita bias terhadap ideologi kita, terhadap kesukaan kita. Jadi mesin itu terus menerus membuat membuat filter bubble gitu, membuat sesuatu hal kita jadi terperangkap gitu, terperangkap dalam echo chamber gitu, gaung gemak yang terus menerus menjadi suatu bias yang kita rasa ini menjadi suatu kebenaran gitu. Nah, itulah yang bahayanya sebetulnya. Makanya literasi digital ini belum cukup juga, ada juga literasi digital yang kritisnya gitu. Lanjut dengan itu Bang Prakoso. Boleh. Kan, tadi ada dampak positif ya kan? Tadi yang Bang Prakoso sampaikan, sehingga para UMKM juga bisa mempromosikan. Kalau dulu sibuk dengan para iklan ya kan, sekarang tinggal di gawainya saja ya kan, di tangan para UMKM ya kan. Dan anak muda juga bisa mengakses informasi, apakah dari sisi edukasi gitu kan, dan juga sekarang ekonomi kreatif. Dan positifnya itu. Dampak negatifnya tadi ada yang membahas tentang hoax ya kan, ada filter bubble yang tadi Bang Prakoso sampaikan, yang kita perlu itu gitu kan. Ada juga yang tadi saya katakan dalam kita mau scrolling hanya 1 menit ternyata jadi 10 jam gitu kan. Bukan 1 jam aja, tapi jadi 10 jam gitu kan. Nah, kecanduan media sosial Bang Prakoso. Ada yang cyberbullying juga di sana. Ada juga yang manipulasi opini publik gitu kan. Nah, sehingga ancaman privasi data ini akibat algoritma digital itu ada di kita. Ya kan? Gimana menurut Bang Prakoso? Betul Bu, ini menjadi sesuatu hal yang ini ya. Jadi algoritma AI ini malah saya belum tahu ya di sini ada penelitiannya atau enggak, tapi yang jelas yang
saya lihat sehari-hari gitu ya, di analisis di media sosial setiap harinya, konten-konten yang memiliki sentimen yang berapi-api gitu, atau enggak sentimen yang membuat interaksi marah itu malah menjadi sesuatu hal yang lebih disukai gitu. Menjadinya itu menjadi suatu bahan bakar dari AI tersebut gitu, untuk terus memunculkan konten-konten yang seperti itu. Nah, itu sebetulnya harus ditahan oleh kitanya sendiri gitu. Nanti di dalam literasi digital sebetulnya dijelaskan juga untuk menahan diri tentang hoax gitu ya, bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara pencegahannya, dan gimana dampak dari hoaxnya tersebut. Walaupun konten-konten hoax tersebut juga kan banyak banget diminati gitu ya dari pengguna-pengguna media sosial, itu pasti banyak banget yang menggunakan yang melihat konten-konten yang seperti itu. Nah, itu perlunya di literasi digital, dan perlunya juga teman-teman juga membatasi khusus gitu ya. Kalau misalnya Gen Z ini tahu nih kayaknya perlu detox ke sosial media gitu. Nah, itu salah satunya juga penting itu. Perlu juga, bisa juga untuk detox diri dari sosial media, karena sosial media itu kadang karena kita sudah terlalu lama menggunakan sosial media yang tadi ya, kita juga nge-scrolling yang maunya sejam jadinya 10 jam, itu jadi kadang kita tidak terkendali, tidak terkontrol juga diri kita sendiri juga. Nah, itu juga penting halnya. Dan satu lagi, di Komdigi pun juga ada aduan konten gitu, Bu. Jadi kalau misalnya ada unsur sara, unsur pornografi, atau judul gitu ya, atau yang cyberbullying, itu sebetulnya ada aduan kontennya kita. Baik. Terima kasih Bang Perkoso. Sebelum kita beralih ke break kita, saya kasih dulu pantun Bang Anggi. Pergi ke kampus UMSU singgah sebentar membeli buku. Kalau ingin cerdas bermedia, literasi digital harus diterapkan. Baik, kita beralih untuk break kita di segmen kita hari ini. Tetap di stay tune di Community Talk Mikom UMSU dan UMSU FM 91,6. Gokil, Mikom UMSU makin keren aja loh. Emangnya ada apa? Nggak tahu ya. Mereka kan punya program baru namanya Community Talk. Wow, namanya aja menarik banget. Pasti bakalan seru tuh. Program Magister Ilmu Komunikasi UMSU bersama UMSU FM dengan bangga mempersembahkan Community Talk, program diskusi yang hadir setiap seminggu sekali, membahas berbagai isu menarik seputar komunikasi, media digital, public relation, politik, sampai fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dengan menghadirkan akademisi, praktisi, dan narasumber yang inspiratif. Ngobrol cerdas, berpikir lebih luas, saatnya berkembang bersama program Magister Ilmu Komunikasi UMSU. This is UMSU FM. Bingung mau kuliah di mana? Ayo, kamu harus tahu tentang UMSU. Karir terus berkembang, tantangan semakin besar, dan kompetensi harus terus ditingkatkan. Karena itu, program Pascasarjana UMSU hadir dengan beragam pilihan program magister atau S2 dari berbagai bidang ilmu. Ada Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Akuntansi, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Teknik Elektro, Magister Pendidikan Matematika, hingga Magister Manajemen Pendidikan Tinggi. Dengan proses perkuliahan yang berlangsung di Gedung Pascasarjana UMSU, mahasiswa didukung oleh lingkungan akademik yang nyaman, profesional, dan kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta karir. Pascasarjana UMSU, lanjut S2 tanpa investasi masa depan. Gimana? Sudah tahu tentang UMSU? Tunggu apa lagi? Daftar segera dan ayo jadi bagian dari UMSU. Info selengkapnya kunjungi penbaru.umsu.ac.id. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU FM. Radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda.
Gokil, Mikom Umsu makin keren aja loh. Emangnya ada apa? Nggak tahu ya. Mereka kan punya program baru namanya Komunitalk. Wow, namanya aja menarik banget. Pasti bakalan seru tuh. Program Magister Ilmu Komunikasi UMSU bersama UMSU FM dengan bangga mempersembahkan Komunitalk, program diskusi yang hadir setiap seminggu sekali, membahas berbagai isu menarik seputar komunikasi, media digital, public relation, politik, sampai fenomena sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan akademisi, praktisi, dan narasumber yang inspiratif. Ngobrol cerdas, berpikir lebih luas, saatnya berkembang bersama program Magister Ilmu Komunikasi UMSU. UMSU Radio FM. Radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Bingung mau kuliah di mana? Ayo, kamu harus tahu tentang UMSU. Karir terus berkembang, tantangan semakin besar, dan kompetensi harus terus ditingkatkan. Karena itu, program Pascasarjana UMSU hadir dengan beragam pilihan program magister atau S2 dari berbagai bidang ilmu. Ada Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Akuntansi, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Teknik Elektro, Magister Pendidikan Matematika, hingga Magister Manajemen Pendidikan Tinggi. Dengan proses perkuliahan yang berlangsung di Gedung Pascasarjana UMSU, mahasiswa didukung oleh lingkungan akademik yang nyaman, profesional, dan kondusif untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta karir. Pasca Sarjana UMSU, lanjut S2 tanpa investasi masa depan. Gimana? Sudah tahu tentang UMSU? Tunggu apa lagi? Daftar segera dan ayo jadi bagian dari UMSU. Info selengkapnya kunjungi penbaru.umsu.ac.id. UMSU, unggul, cerdas, terpercaya. UMSU FM. Radio hiburan dan pendidikan, sentralnya anak muda. Baik, sahabat dan teman anak muda, Komunitalk Mikom UMSU, Smart Talk, Smart Impact. Bang Prakoso, Pak Torik, Siap. kita masuk ke segmen terkait dengan literasi digital di era AI. Nah, ini tadi sesuai juga dengan pantun tadi kan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prakoso dan juga tadi dari awal Pak Torik tadi sampaikan. Jadi pentingnya kemampuan berpikir kritis, verifikasi informasi, kemudian etika komunikasi digital, dan juga cara bijak menggunakan media sosial. Bagaimana menurut pendapatnya Bang Prakoso? Baik, terima kasih Bu untuk berpikir kritis gitu ya. Jadi pertama-tama sebetulnya dari Komdiginya sendiri Bu, sudah ada yang namanya PP Tunas. Itu PP Tunas ini dia melindungi anak-anak di bawah umur 16 tahun, di mana PP Tunas ini untuk melindungi anak-anak yang sering menggunakan media sosial. Jadi diblokirnya media sosial untuk anak-anak di bawah 16 tahun dengan kerentanan internet yang tinggi gitu. Salah satunya itu dari Komdigi ya, dan salah duanya kita pun juga meliterasi digital gitu. Literasi digital ini juga menjadi suatu bagian ya dari tusinya Komdigi, BPSDM Komdigi gitu, dimana kita pun juga menyampaikan hal-hal yang terkait pencegahan sebelumnya gitu, terkait dari gimana sih caranya kita sedikit mungkin ya teknis gitu ya, untuk gimana sih teman-teman anak muda ini biar tidak terjangkit gitu, atau enggak gimana sih caranya biar kita setidaknya sedikit terhindar gitu dari algoritma atau mesin pintar ini gitu. Yang namanya mesin ya tetaplah mesin gitu. Jadi kita sebetulnya bisa membingungkan mesin istilahnya. Hingga kalau misalnya teknisnya itu namanya algoritma break. Gimana kita memutus si algoritma tersebut gitu. Yang kita bisa membingungkan mereka, misalnya kita menyukai konten A. Nah, kita harus kita bisa juga mencari konten B. Misalnya yang konten-konten berlawanan tuh.
konten yang awalnya teman-teman cari sepatu gitu, tiba-tiba teman-teman cari aja mobil gitu. Nah terus ada lagi teman-teman cari lagi tempat restoran-restoran yang ada di Kota Medan. Nah itu salah satu cara untuk membingungkan juga mesin, dan tidak perlu interest kepada konten-konten yang dianggap sama teman-teman sepertinya ini bukan saya banget gitu untuk teman-teman semua. Itu salah satunya. Tapi kan itu butuh effort nih Bu. Kita kan sedangkan megang media sosial ini kan, kadang kita pas lagi capek, kadang pas kita lagi tiduran santai istirahat gitu ya. Ada nggak teknik lain gitu ya untuk nge-break algoritma gitu? Ada satu lagi misalnya, kalau misalnya teman-teman semua saat waktu nge-scroll terus tiba-tiba teman-teman ngelihat ada suatu sentimen yang teman-teman rasa anggap senangi atau sukai gitu, jangan langsung tiba-tiba sama teman-teman di interest gitu, jangan di like, jangan langsung di komen atau di share. Itu menjadi suatu pesan data yang sangat konkret gitu ya untuk mesin bahwa ini menyukai. Nah tinggal teman-teman matikan layar, kunci aja layarnya, lalu tunggu beberapa saat, lalu kembali lagi ke aplikasinya, di force close aja seperti itu, atau enggak di X di aplikasinya, sehingga mesin bingung ini mencarinya, dia ini tertarik dengan algoritma yang seperti ini atau tidak, seperti itu. Seperti itu. Baik Bang Prakoso. Nah, ini teman anak muda sudah banyak respon ternyata Bang. Ya kan, banyak. Udah 3.000. Iya. Responnya. Dari sekian banyaknya respon yang disampaikan oleh teman anak muda, ya kan, Komonitalk Mikom UMSU dan UMSU FM. Saya mungkin akan membacakan ya, teman anak muda, beberapa mungkin ini yang cepat sekali nih ya kan, responnya gitu kan. Dan banyak sekali sebenarnya. Ya kan, saya akan bacakan beberapa, dan saya berikan dulu kesempatan kepada Pak Torik ini karena ada dari saya Vina dari Binjai. Ini salam Binjai berarti kan. Ya. Oke, apa yang menjadi keunggulan program Pascasarjana UMSU dibandingkan kampus lain, khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara? Ada dua nih Pak. Baik. Kan, Mbak selanjutnya saya nih sekaligus mencoba menjawab. Sekaligus saja. Ya, oke. Yang kedua tadi dari Vina dari Binjai, ini dari Aldi dari Marendal. Beliau menyatakan di era digital dan AI sekarang, Pak Torik katanya, apakah kurikulum S2 di UMSU juga ikut menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja? Bagaimana Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih sahabat anak muda, terutama untuk pendengar yang bertanya dari Binjai ya, dari Mbak Pina, dan satu lagi siapa Bu? Aldi ya, dari Marendal. Marendal dengan rumah saya itu sangat dekat. Ya. Jadi mudah-mudahan silaturahim dan pertanyaan ini juga semakin mendekatkan kita juga. Mudah-mudahan nanti Aldi kalau sudah tamat S1 bisa bergabung di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, kampus kita juga nggak jauh dari Marendal ya. Kampus kita itu megah, 7 lantai, ada di Jalan Denai nomor 217. Nah, di Magister di Pascasarjana itu salah satunya ada program studi Magister Ilmu Komunikasi. Prodi kita ini sudah lama berdiri dan alumninya pun sudah banyak. Nah, alumni yang terkini itu adalah Bang Prakoso, Muhammad Prakoso Prabaswara, yang juga bersama dan menemani kita di sini memberikan insight-insight baru ya tentang bagaimana peran media sosial di era AI dan algoritma. Nah, bersama kita ini alumni Magister Ilmu Komunikasi yang akan wisuda nanti di bulan Juni 2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, tadi mungkin teman anak muda semuanya sudah mendengar, masyarakat umum publik juga sudah mendengar bagaimana kapasitas dari narasumber kita ya, Bang Prakoso ini. Beliau ini selain alumni kita, dia juga selama kuliah di Magister Ilmu Komunikasi, dia adalah salah satu dari 5 mahasiswa kita yang penerima beasiswa dalam negeri.
Oke. beasiswa dari Kominfo. Nah, dia dapat beasiswa selain biaya studi juga biaya hidup ya, Bang Prakoso. Tapi setelah saya tanya, Bang Prakoso itu beasiswanya masih ada nggak? Bang Prakoso bilang kayaknya nggak ada lagi Pak. Mudah-mudahan nanti Kementerian Kominfo akan membuka kembali, Komdiji akan membuka kembali beasiswa itu sehingga bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak muda, terutama yang lulusan S1 fresh graduate, terutama ilmu komunikasi. Nah, saya mengundang kepada anak-anak muda yang S1 atau yang baru tamat ini yang akan wisuda bergabung bersama kita. Nah, mengenai keunggulan program studi Magister Ilmu Komunikasi, sejak 2024 program ini bersama dengan Ibu host kita juga dulu, saya sebagai sekretaris, kemudian Bu Hajara Manita Ginting MSc PSD juga dia sebagai ketua prodi Magister Ilmu Komunikasi. Nah, pada saat itu kami berdua itu sudah mengubah kurikulum ke kurikulum OBE. Ya, nah di situ kami sudah bersama Bu Ramanita pada saat itu sudah merancang kurikulum yang bisa menyahuti kebutuhan kerja dan menyahuti dinamika sosial kemasyarakatan yang itu semuanya tidak terlepas dari ilmu komunikasi. Nah, kita sekarang sudah memakai kurikulum OBE dan dalam waktu dekat nanti program studi ini juga akan merevisi kembali ya kurikulum itu, terutama dalam evaluasi di capaian pembelajarannya. Nanti kalau tidak mungkin, kalau nanti waktunya kurang, cukup nanti kita mengubah capaian pembelajaran saja. Nah, sekarang juga sudah ada peraturan baru dari Kementerian Ristek Dikti Saintek itu menghendaki jumlah SKS yang lebih ramping lagi dari yang sebelumnya, dan ini juga nanti akan bisa memberikan insight baru juga dalam perubahan kurikulum untuk menyahuti dunia pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, kita itu program studi Magister Ilmu Komunikasi sekarang sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk semester ganjil 2026-2027. Nah, silahkan para sahabat muda, mahasiswa terutama S1 Ilmu Komunikasi, FISIP UMSU terutama ya, dan juga para alumni yang fresh graduate untuk mendaftarkan diri dan bergabung bersama kita untuk belajar di semester ganjil 2026-2027. Nah, profil lulusan kita itu, kita sudah menetapkan profil lulusan kita itu ada 3. Menjadi profil lulusan itu menjadi corporate communicator. Corporate communicator itu profil lulusan yang sengaja kita tetapkan karena ternyata sekarang di dunia industri pekerjaan, baik itu pemerintah maupun swasta membutuhkan seorang atau profil komunikator yang ulung sekarang untuk menjawab dan mendampingi serta memberikan masukan serta program-program baik itu internal maupun eksternal ya di satu lembaga ataupun perusahaan pemerintah maupun swasta. Nah, kalau corporate komunikator itu tak ubahnya seperti seorang humas, kemudian para pemberi insight komunikasi kepada pimpinan dan kepada masyarakat. Kemudian profil lulusan yang kedua adalah akademisi dan peneliti. Akademisi dan peneliti nanti kalau banyak ya alumni kita yang juga ternyata meminati profil lulusan menjadi dosen kah, menjadi pengajar dan peneliti. Kemudian yang ketiga, profil lulusan kita yang ketiga adalah jurnalis ya, jurnalis dan praktisi media. Nah, ini juga sangat dibutuhkan sekarang, baik itu di perusahaan swasta maupun pemerintah.
dengan berbagai macam kompleksitas persoalan komunikasi, sosial dan lain sebagainya, saya rasa profil lulusan ini bisa memberikan kontribusi ya untuk masyarakat dan industri pekerjaan. Nah, nanti ke depan dengan perubahan kurikulum yang kita sedang jadwalkan ini, kita coba untuk merampingkan capaian pembelajaran itu sehingga tidak terlalu banyak terbebani dosen di dalam memberikan satu insight-insight baru sesuai dengan mata kuliah yang ada. Nah untuk itu CPL yang ramping itu akan diarahkan kepada tuntutan dari pedoman ataupun aturan survei kelulusan itu, yang sekarang juga Kementerian mengeluarkan survei kelulusan alumni yang terbaru. Ternyata di S2, pendidikan S2 itu juga menghendaki misalnya adanya proses magang, kemudian adanya keterlibatan pihak industri dalam pengelolaan pengajaran di program studi itu. Nah, nanti kita akan sesuaikan itu sesuai tuntutan kementerian itu, sesuai tuntutan kementerian terhadap lulusannya, dan nanti kita sinergikan dengan perubahan kurikulum yang ada. Kira-kira itu Bu Rahmanita, mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman dan insight baru bagi mungkin yang akan bergabung di S2 Magister Ilmu Komunikasi. Dan ini satu lagi yang paling viral, khusus untuk lulusan atau fresh graduate S1, itu pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga menyediakan beasiswa khusus untuk alumni, ya, memberikan beasiswa, fasilitas dan beasiswa khusus untuk alumni. Ada yang 50% sampai 50% juga ya. Kemarin itu di semester yang lalu lulusan S1 Ilmu Komunikasi dan ilmu-ilmu yang lainnya itu sampai pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memberikan beasiswa sampai 50% juga itu. Baik. Itu aja, Bu. Baik, makasih Pak Ketua Prodi, Pak Thorik. Tadi itu menjawab dari teman anak muda, Vina dari Binjai dan juga Aldi dari Marendal. Dan pasti pertanyaan-pertanyaan itu juga banyak dari teman anak muda ya. Jadi keunggulan Mikom UMSU dan pasca sarjana UMSU, dan juga bagaimana apakah kurikulumnya itu bisa menyesuaikan perkembangan teknologi dan juga untuk kebutuhan dunia kerja. Betul. Kita beralih ke respon berikutnya ya, Bang Prakoso dan Pak Thorik intinya. Ini saya bacakan. Saya Rara dari Medan Johor mau menanyakan kepada Bang Prakoso. Ya. Kadang algoritma media sosial tuh bikin kita terus melihat konten yang sama sampai terbawa suasana. Apakah itu bisa mempengaruhi pola pikir atau kesehatan mental pengguna? Saya baca sekaligus ya Bang Prakoso ya, izin ya. Halo, saya Sarah dari Marelan. Di era AI sekarang peluang kerja digital juga makin banyak, Bang Prakoso. Pertanyaannya, skill digital apa yang paling penting dipelajari generasi muda agar bisa bersaing dunia kerja? Dan ada lagi respon dari Nisa nih dari Binjai. Mau nanya ke Bang Thorik, Pak Thorik dan juga Bang Prakoso. AI sekarang bisa membantu membuat konten lebih cepat, tapi apakah ada risiko kreativitas manusia itu jadi berkurang karena terlalu bergantung pada teknologi? Saya beri kesempatan dulu kepada Bang Prakoso, silakan Bang. Baik, terima kasih Bu Rahmanita. Mungkin pertama saya jawab yang Kak Rara ya, Ibu ya, Rara di Medan Johor. Gitu. Oke, di Medan Johor. Terkait konten yang keluarnya itu aja gitu di dalam media sosialnya kita, dan apakah bisa mengubah pola pikir atau kesehatan mental kita terpengaruh gitu ya. Secara saya belum lihat penelitiannya, tapi gini, secara di analitik itu bisa saja kemungkinan itu terjadi gitu. Karena kalau misalnya secara teknik filter bubble ini mengurung kita gitu ya, mengurung kita dalam suatu kondisi di
pola yang terus-terusan seperti itu dan konten yang itu-itu aja membuat kita terlena gitu, sehingga kita pun juga perlu mendetokskan diri dari sosial media. Nah itu perlu juga dilakukan oleh teman-teman semua untuk sesekali healing lah gitu ya, keluar cari tahu, lihat-lihat dunia nyatanya itu seperti apa. Tapi di sosial media memang adanya seperti itu saat ini gitu. Tergantung kita juga yang bisa menyikapinya, dan tergantung kita pun juga bisa memberikan sikap gitu ya, kebijakan terhadap apa yang kita lihat gitu. Mungkin seperti itu yang Kak Rara gitu. Dan saya lanjut mungkin ya Bu ya. Silakan. Saya lanjut untuk yang Kak Sarah dari Marelan. Peluang kerja gitu. Peluang kerjanya apa sih? Peluang kerja digital itu. Peluang kerja digital teman-teman masih di dalam hot suite kalau nggak salah saya. Ada statis dari saya lupa sumbernya, tapi saya pernah lihat statis data dari salah satu di internet yang mengatakan data science itu masih menjadi primadona gitu ya untuk digital. Dan teman-teman sosial jangan minder gitu. Ternyata memang di era tahun 2024 ini AI menguasai dunia gitu, sampai nanti 2030 malah sosial ini yang paling tidak terdampak oleh AI gitu. Jadi yang sosial yang terdampak ya paling yang depannya ya, yang customer service dan lain-lain lagi. Tapi kan itu hanya bagian kecil ya dari ruang lingkup pekerjaan sosial. Cuman yang ruang besarnya gitu ya, bidang sosialnya, pekerjaan yang sosial ini malah terdampaknya yang paling kecil gitu. Selain kalau kami kan dari pemerintahan pasti ada sisi administratif yang arsiparis, itu malah bisa digantikan oleh AI seperti itu. Jadinya memang tidak perlu khawatir kalau misalnya teman-teman memiliki keahlian di bidang sosialis gitu atau enggak komunikasi seperti itu. Dan yang terakhir bagaimana Pak Torik? Nah, kalau dalam perspektif ilmu komunikasi ya, dalam kajian ilmu komunikasi itu AI dan algoritma itu memang bukan sekedar teknologi ya. Nah, itu ini menarik dan insight-nya ya, kalau para sahabat muda kemudian kawan-kawan yang sudah tamat S1 itu kelebihan kita mengambil S2, lanjut S2. Nah, kalau dalam aspek teknologi, tapi kalau dalam ilmu komunikasi ya itu tadi, dalam perspektif ilmu komunikasi itu atau dalam kajian ilmu komunikasi, AI dan algoritma itu bukan sekedar teknologi ya. Jadi melainkan kekuatan baru yang mempengaruhi arus informasi, kemudian pembentukan opini publik ya, dan perilaku masyarakat. Nah, karena itu tantangan terbesar saat ini bukan hanya kemampuan menggunakan teknologi ya, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, memahami pesan dan menjaga etika dan komunikasi. Nah, untuk itu program studi Magistra Ilmu Komunikasi sudah mengantisipasi perkembangan teknologi itu dengan menghadirkan satu mata kuliah ya di semester 3 akhir, yaitu kami rancang dengan Bu Rahmanita pada saat itu sebagai ketua prodi. Kami merancang satu mata kuliah yang namanya Literasi Media Digital dan Jurnalisme Data. Karena memang ke depan jurnalistik itu akan berubah wajahnya menjadi satu sarana data gitu. Satu sarana data. Begitu luar biasanya lah ya, teknologi digital ini mengubah satu keilmuan dan satu profesi, terutama jurnalistik ini. Itu kira-kira yang insight terbaru dan dikaitkan dengan perkembangan perspektif ilmu komunikasi dan prodi ini untuk menyahuti perkembangan teknologi digital. Baik, terima kasih Pak Torik, Bang Prakoso tadi membahas
terkait dengan interaksi pendengar kita, ya Iya. kan? Respon daripada teman anak muda. Dan sebelum ini tidak terasa teman anak muda, kita di penghujung acara ternyata, ya kan, waktunya sangat terasa cepat ternyata, ya kan, di akhir acara. Saya minta closing statement dari Bang Prakoso, ya kan, terkait dengan pesan untuk penutup dan juga harapan agar bagaimana masyarakat kita ini bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, jadi teman-teman, teman anak muda ya. Jadi teman anak muda, sebetulnya AI itu adalah tools gitu. Semua teknologi itu adalah tools. Jadi jangan pernah takut untuk tergantikan oleh sesuatu teknologi yang baru atau tools yang baru gitu, alat yang baru. Secanggih-canggihnya alat pun juga tetap kebijakan itu yang menggunakan tetap manusia gitu. Sehingga memang teman-teman perlu bijak gitu ya menggunakan teknologi dan alat tersebut. Seperti itu Bu, dan harapannya pun juga teman-teman bisa dapat memaksimalkan gitu ya teknologi yang terbaru, AI maupun AI ataupun tools yang terbaru, karena di balik alat tersebut, Bapak Ibu, teman-teman semua, Bapak Ibu bisa mendapatkan potensi peluang yang terbaru dari skill yang terbarunya oleh Bapak Ibu semua. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Prakoso. Sebagai penutup nih dari apa yang kita diskusikan di pagi hari ini, menjelang siang, teman anak muda, teman Komunitalk Mikom UMSU, hari ini kita membahas tentang bahwa teknologi itu netral sebenarnya, ya kan? AI bisa membantu kehidupan kita. Betul. Jika digunakan dengan kesadaran dan juga literasi. Karena itu di era digital sekarang menjadi pintar saja tidak cukup sebenarnya. Betul. Maksud ya, kita juga harus kritis saat menerima informasi, bijak saat berkomentar. Jadi jangan cepat jempol kita dibanding logikanya kita, begitu ya. Dan bertanggung jawab atas jejak digital. Karena jejak digital ini, rekam jejaknya kita itu bisa dibaca lagi nanti puluhan tahun berikutnya. Betul. Jadi jangan sampai kita sibuk mengejar viral tapi kehilangan moral. Nah. Jangan sampai kita terlalu aktif di media sosial tapi pasif dalam berpikir atau di dunia nyata, ya kan? Dan jangan sampai algoritma itu lebih mengontrol diri kita, hidup kita dibanding diri kita sendiri, terhadap diri kita sendiri. Karena itu generasi keren itu hari ini bukan cuman hanya update tren, tapi kita harus berpikir jernih, beretika dan punya value. Gitu ya Bang Prakoso dan Pak Torik ya. Dan untuk penutup ini saya beri satu pantun karena tadi banyak dari Binjai, kita pantunnya nih ya kan. Boleh. Naik sepeda ke kota Binjai, pulangnya membeli buah delima. Bijak bermedia itu keren sekali karena cerdas digital adalah investasi masa depan kita. Akhir kata dari saya, Rahmanita Ginting dari Mikom UMSU, mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata dan khilaf. Terima kasih kepada narasumber kita yang hebat, Bapak Prakoso dan juga Bapak Ketua Prodi Mikom UMSU, Pak Asosiat Profesor Dr. Muhammad Torik, MIKOM, dan juga pastinya para teman anak muda yang tetap stay tune di Komunitalk Mikom UMSU. Next week kita akan jumpa Smart Talk Smart Impact. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada co-host kita yang hebat juga adalah Teguh. Terima kasih Ibu. Itu tadi dia teman anak muda Komunitalk episode pertama atau episode perdana yang udah temanya dibahas hari ini. Tuntas semuanya Ibu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya tentunya, dan jangan lupa nantikan episode berikutnya dari Komunitalk Magister Ilmu Komunikasi UMSU. Dan terima kasih Teguh ucapkan kepada Ibu Rahmanita, Pak Torik, dan juga Mas Bang Prakoso atas waktunya. Semoga semakin sukses ke depannya. Dan untuk kamu teman anak muda yang ingin bergabung menjadi bagian dari Magister Ilmu Komunikasi yang keren dan juga berkompeten, jangan lupa daftar di UMSU. Teguh pamit dari ruang dengarnya kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UMSU FM. Gokil, Mikom UMSU makin keren aja loh. Emangnya ada apa? Nggak tahu ya. Mereka kan punya program baru namanya Komunitalk. Wow, namanya aja menarik banget. Pasti bakalan seru tuh. Program Magister Ilmu